Waktu itu aku cuma tukang kebun. Saat mobil tuanku rusak, aku menawarkan diri memperbaikinya. Mereka menertawakanku, tapi aku tetap mencoba. Dan dari situlah hidupku berubah. Dari seorang yang diremehkan, jadi seseorang yang tak pernah mereka bayangkan. Aku masih ingat hari ketika mobil klasik itu mogok di tengah halaman luas rumah tuanku. Sebuah mobil tua berwarna hitam, elegan tapi sudah berkarat di pinggir pintunya seperti kebanggaan yang mulai usang. Aku baru saja selesai memangkas pagar bunga ketika suara bentakan itu terdengar. "Darto, sini cepat lo." Itu suara Pak Surya majikanku. Seorang pria paruh baya, berdasi meski di rumah, dengan wajah kaku seperti marmer. Aku bergegas, tangan masih kotor lumpur. Di samping mobil, berdiri putrinya. Naira wajahnya teduh, tapi tatapannya sering membuatku gugup tanpa sebab. "Mobil ayah rusak lagi," katanya lirih, "mesinnya mati total." Aku melirik sebentar, lalu menunduk. "Mungkin bisa saya coba, Pak?" Pak Surya menatapku seperti aku baru saja melontarkan lelucon murahan. "Kau tukang kebun mau memperbaiki mobil antikku? Kau pikir ini bajai?" Aku menelan ludah. Ada tawa kecil dari dua tamunya yang berdiri tak jauh. Tapi Naira tak tertawa. Ia justru menatapku, seolah ingin berkata sesuatu tapi menahannya. Aku tahu tempatku di rumah itu, bukan di ruang tamu, bukan di dapur, apalagi di garasi tempat mobil mewah berjejer. Tugasku hanya menjaga taman agar tampak hidup meski hidupku sendiri rasanya layu. Tapi entah kenapa, hari itu aku tidak mundur. "Izinkan saya mencoba sebentar saja, Pak," kataku pelan. Ia mendengus, "Baik, kalau rusak tambah parah, gajimu bulan ini hangus." Aku membuka kap mobil itu dengan hati-hati. Bau oleh dan debu bercampur. Tanganku gemetar, tapi ingatanku bekerja cepat. Dulu, sebelum nasib membawaku jadi tukang kebun, aku pernah magang di bengkel kecil di kampung. Aku tahu cara kerja mesin, meski jarang menyentuh yang semewah ini. Naira memperhatikanku diam-diam dari jarak beberapa langkah. Aku bisa merasakan tatapannya, lembut tapi menekan. Sementara ayahnya sibuk merokok sambil menunggu kejatuhanku. Butuh waktu hampir 1 jam. Aku memeriksa kabel, karburator, mengganti sedikit posisi selang bahan bakar, lalu menyalakan mesin. Degup jantungku menyatu dengan suara mesin yang mulai bergetar. Dan ketika akhirnya mobil itu menyala dengan halus, semua orang terdiam. Pak Surya menatapku lama. Wajahnya sulit ditebak antara kagum dan marah, karena harus mengakui seseorang yang selama ini ia remehkan. Lalu, tanpa senyum, ia berkata dengan nada sinis, tapi tajam, "Kalau kamu berhasil seperti ini lagi, Darto, aku akan jadikan kamu menantuku." Tawa meledak dari tamu-tamunya, tapi aku tidak tertawa. Kata-kata itu menancap di dadaku seperti paku panas, karena di antara candanya, ada sesuatu yang mengguncang dan entah kenapa. Naira menatap ayahnya dengan kaget, lalu menunduk dalam-dalam. Aku pura-pura tak peduli. Tapi malamnya aku tak bisa tidur. Kalimat itu terus bergema di kepalaku. "Aku akan jadikan kamu menantuku." Apakah itu hinaan, atau justru takdir yang sedang mengetuk pintu hidupku? Hari itu aku masih ingat dengan jelas. Langit cerah, tapi hawa di rumah besar itu terasa tegang. Seorang tamu datang dengan mobil klasik berwarna perak, jauh lebih mewah dari milik Pak Surya. Dari cara ia berjalan dan caranya berbicara, aku tahu ia bukan orang biasa. Namanya Pak Damar, seorang kolektor mobil antik dari Surabaya. Ia berbicara dengan nada rendah, tapi penuh wibawa. Sementara Pak Surya menanggapinya dengan sopan dan sedikit menahan kagum. Mobil yang ia bawa Mercedes, tahun 1960-an, katanya tiba-tiba mogok di jalan. Ia menepi di depan rumah ini karena kebetulan mengenal Pak Surya. "Mobilnya susah sekali dinyalakan," katanya sambil menepuk kap mobil itu. "Sudah dibawa ke 3 bengkel, tapi tak ada yang bisa menanganinya." Aku berdiri agak jauh, pura-pura menyapu halaman, tapi telingaku tajam. Dan entah kenapa, saat melihat mobil itu, ada dorongan aneh di dadaku, semacam rasa tertantang. Pak Surya tertawa kecil. "Mungkin tukang kebun saya bisa bantu. Dia pernah memperbaiki mobil saya yang mogok bulan lalu." Nada suaranya terdengar seperti candaan, tapi ada sedikit nada sinis di ujungnya. Pak Damar menatapku, lalu tersenyum ramah. "Oh ya, kalau begitu, biar dia coba." Aku menelan ludah. Kali ini, bukan soal kebanggaan, tapi tentang sesuatu yang lebih besar. Tentang pembuktian. Tentang harga diri.
Aku membuka kap mobil itu perlahan. Suara detak jarum jam di saku baju seragamku terdengar jelas. Seolah waktu ikut menonton. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku memeriksa satu persatu bagian mesin dan menemukan baut yang longgar di sistem bahan bakar. Tampak sederhana, tapi akibatnya fatal. Setelah hampir 1 jam, aku menyalakan mesin itu dengan doa yang kupeluk erat di hati. Suara mesin menderu, lembut, stabil. Seperti baru keluar dari pabriknya puluhan tahun lalu. Pak Damar menatapku lama, matanya berbinar. Anak muda, kau tahu apa yang baru kau lakukan? Aku menggeleng pelan. Kau baru menyelamatkan mobil seharga miliaran rupiah. Pak Surya terdiam. Tatapan sombongnya berubah jadi sesuatu yang sulit kutafsir antara takjub dan terancam. Tapi sebelum ia berkata apa-apa, Pak Damar menepuk bahuku dengan mantap. Kalau kau mau, ikut saya ke Surabaya. Aku butuh orang sepertimu di bengkelnya. Gajinya bisa kau tentukan sendiri. Aku terpaku. Dunia terasa berhenti sejenak. Tawaran itu seperti pintu besar yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Dan kini terbuka lebar di depanku. Namun di balik rasa bangga, ada sesuatu yang menusuk hatiku pelan-pelan. Aku menoleh ke arah jendela rumah besar itu. Dan di sana Naira berdiri, menatapku dari balik kaca. Tatapannya kosong, tapi matanya memerah. Dan di saat itu aku tahu, kalau aku melangkah pergi, aku akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang, bahkan dari rumah yang dijanjikan. Tapi jika aku bertahan, aku akan tetap jadi bayangan tukang kebun yang tak pantas mencintai anak majikannya. Sore itu, aku berdiri di antara dua jalan yang sama-sama melukai. 3 tahun berlalu, sejak sore itu, aku meninggalkan rumah besar itu dengan langkah berat, meninggalkan taman, pohon mangga, dan tatapan mata yang tak pernah bisa kulupakan. Hidup di Surabaya memberiku sesuatu yang dulu hanya bisa kupandangi dari kejauhan. Penghargaan, pengakuan, dan harga diri. Bersama Pak Damar, aku membangun bengkel restorasi mobil klasik yang kini terkenal di kalangan kolektor. Setiap hari, suara mesin menjadi lagu hidupku. Tanganku menghitam oleh oli, tapi hatiku perlahan bersih dari rasa hina. Setidaknya, aku ingin percaya begitu. Tapi di malam-malam sunyi, ketika bengkel sudah sepi dan lampu-lampu kota redup, aku sering mendengar suara yang tak mau diam di kepalaku. Jika kamu berhasil seperti ini lagi, aku akan jadikan kamu menantuku. Kata-kata itu kembali menembus kesadaranku, seperti bayangan masa lalu yang enggan mati. Kadang aku tertawa pahit sendiri. Betapa kalimat ejekan itu justru menjadi bahan bakar hidupku. Aku bekerja, berjuang, seolah ingin membuktikan pada dunia, atau mungkin hanya pada satu orang, bahwa tukang kebun itu bisa berhasil tanpa belas kasihan siapapun. Hingga suatu sore, sesuatu datang yang mengguncang segalanya. Pak Damar memanggilku ke ruang kerjanya. Di meja kerjanya tergeletak sebuah map berwarna krem, dan di dalamnya foto seorang wanita tersenyum lembut di samping mobil klasik. Aku mengenali wajah itu sebelum sempat membaca nama. Naira. Darahku berdesir. Tanganku gemetar saat menyentuh foto itu. Dia pemilik mobil Jaguar tua yang baru dikirim ke kita, kata Pak Damar santai. Katanya, ia ingin restorasi penuh. Mobil itu warisan dari ayahnya yang baru meninggal 3 bulan lalu. Aku membeku. Kata-kata itu seperti badai yang tiba-tiba menghantam dadaku. Pak Surya meninggal. Aku menunduk. Rasanya dadaku sesak, seperti ada batu besar yang menimpa dari dalam. Semua ingatan itu kembali ejekan, kerja keras, dan tatapan terakhir Naira dari balik jendela. Dia bilang ingin mengantar mobilnya sendiri ke sini minggu depan. Lanjut Pak Damar, aku rasa kau yang paling cocok menangani proyek ini. Kau tahu mobil-mobil antik semacam ini lebih baik dari siapapun. Aku tak bisa menjawab. Suaraku tercekat di tenggorokan. 3 tahun, aku berusaha melupakan. Tapi kini takdir justru menyeretku kembali ke awal segalanya. Malam itu aku duduk di tepi jendela kamar, menatap hujan yang jatuh di luar bengkel. Suara gemericik air bercampur dengan suara hatiku sendiri yang belum sembuh. Aku sadar, hidup memang pandai berputar. Dan kadang, janji yang dulu terdengar seperti hinaan, justru akan menuntun kita kembali ke orang yang mengucapkannya, atau ke seseorang yang ditinggalkannya. Aku menarik napas panjang, menatap langit malam, dan berbisik lirih. Baik, Naira, mari kita lihat. Apakah takdir benar-benar bisa diperbaiki seperti mesin tua yang rusak?
Hari itu bengkel terasa lebih sunyi dari biasanya. Entah karena udara pagi terlalu dingin, atau karena aku tahu, hari ini, dia akan datang. 3 tahun aku menunggu, atau mungkin 3 tahun aku berusaha tidak menunggu. Tapi nyatanya, tak ada jarak waktu yang cukup jauh untuk melupakan seseorang yang pernah tinggal di dadamu. Sekitar pukul 10, sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkel. Suara pintu terbuka pelan, dan langkah yang dulu hanya kudengar dari taman rumah besar itu, kini terdengar lagi. Pasti, anggun, dan tetap seperti dulu. Nairan. Ia berdiri di depan pintu bengkel, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang krem. Rambutnya kini lebih pendek, tapi wajahnya sama. Matanya yang lembut itu menatap sekeliling bengkel, lalu berhenti padaku. Darto. Suaranya pelan, tapi cukup untuk mengguncang seluruh diriku. Aku hanya menunduk sebentar, mencoba menyembunyikan getaran di tanganku. Selamat datang, Naira. Sudah lama sekali. Ia tersenyum, tapi senyumnya kaku. 3 tahun. Tapi rasanya seperti sahabat. Kami berjalan ke arah mobilnya Jaguar klasik, warna hijau zamrud. Mobil tua itu seperti saksi bisu antara dua dunia, masa lalu yang kami tinggalkan, dan masa kini yang berusaha kami pahami. Ini milik Ayar, katanya perlahan. Mobil terakhir yang ia beli sebelum meninggal. Aku menatapnya diam-diam. Ada sesuatu di suaranya kesedihan yang menua bersama waktu. Beliau sempat menyebut namamu loh, lanjutnya pelan. Katanya, kau satu-satunya orang yang pernah membuatnya bangga. Aku tercekat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dada dari dalam. Pak Surya, bangga padaku. Kata itu terlalu berat, terlalu asing. Mungkin aku salah dengar. Tapi Naira menatapku dengan mata yang tak berbohong. Ayah menyesal, ucapnya lirih. Katanya, dia seharusnya tidak mempermainkanmu waktu itu. Tentang kalimatnya, ia menatapku dalam, dan aku bisa merasakan hawa dingin di tengkukku. Jika kamu berhasil, aku akan jadikan kamu menantuku. Aku menunduk. Kalimat itu yang dulu menjadi bara semangatku kini, kembali menjadi luka yang basah. Dia cuma bercanda, kataku pelan. Aku tahu tempatku, Naira. Tidak, Dartung, suaranya bergetar. Ayah benar-benar menyesal, tapi dia terlambat. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Ada ribuan kata yang tak terucap di udara. Tapi kami berdua terlalu takut untuk mengucapkannya. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, Naira berkata, aku belum menikah. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tak tahu, harus tersenyum atau menunduk. Tapi jantungku berdegup begitu keras hingga aku takut ia bisa mendengarnya. Ia melangkah mendekat, hanya sejengkal dariku. Darto, ya tanda tanya. Kalau sekarang aku yang bilang, jika kamu berhasil, aku akan jadi milikmu, apa kamu masih mau berjuang? Aku menatapnya lama, dalam, dan tanpa suara. Lalu aku menjawab lirih, dengan suara yang pecah antara harapan dan ketakutan. Aku tak pernah berhenti berjuang, Naira, bahkan saat aku berusaha melupakanmu. Setelah hari itu, Naira sering datang ke bengkel. Awalnya hanya untuk memantau proses restorasi mobil ayahnya. Tapi lambat laun, alasan itu mulai terdengar seperti kedok yang rapuh. Ia datang lebih sering, membawa kopi, terkadang roti, dan sesekali hanya diam di pojok ruangan, sambil menatapku bekerja. Dan aku tak pernah meminta alasan, karena setiap kali ia datang, bengkel yang biasanya hanya berisi bau oli dan suara logam kini terasa seperti rumah. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan ruang belakang bengkel, Pak Damar masuk sambil membawa amplop coklat tebal. Darto, ini dikirim ke alamat bengkel. Tertulis namamu, tapi pengirimnya tak disebut. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen lama dan sebuah foto. Aku mematung. Foto itu menampilkan seorang pria muda, aku mengenal wajah itu. Itu Pak Surya, bertahun-tahun lalu. Berdiri di samping seorang wanita yang bukan istrinya. Dan di bawahnya, ada tulisan tangan yang membuat darahku berdesir. Untuk anakku, agar tahu siapa ayahnya sebenarnya. Tanganku bergetar. Aku membuka lembar-lembar kertas di dalam amplop itu. Ada surat pengakuan. Bertanggal hampir 25 tahun lalu, ditulis dengan tangan Pak Surya sendiri. Aku tidak bisa terus menyembunyikan ini. Darto, kau adalah darah dagingku. Dunia runtuh dalam diam. Suara mesin di bengkel terdengar jauh, bergema seperti dari dunia lain. Aku tertegun lama,
tak mampu bernapas. Pak Damar menatapku dengan raut bingung. Kau baik-baik saja? Aku tak menjawab, hanya duduk di lantai dingin, menatap surat itu. Ayah, majikanku, orang yang memandangku rendah, yang menantangku dengan hinaan, yang menjanjikan rumah dan status sebagai permainan ternyata ayahku sendiri. Aku tak tahu harus marah, menangis, atau tertawa. Semua perasaan bercampur jadi satu, seperti debu dan darahan. Malam itu, aku memandangi surat itu berkali-kali, memastikan aku tidak bermimpi. Setiap huruf terasa seperti pisau, tapi juga seperti kunci yang membuka pintu masa lalu. Dan di saat itulah, Naira datang, mengetuk pelan pintu bengkam. Aku segera menyembunyikan surat itu di bawah meja, tapi ia melihat ekspresiku yang kacau. Kau kenapa? Tanyanya lembut. Aku menggeleng. Tidak apa-apa, hanya lelan. Ia menatapku lama, seolah tahu aku sedang berbohong. Tapi ia tak memaksa. Sebaliknya, ia berkata pelan, mobilnya sudah hampir selesai ya. Aku mengangguk. Kalau begitu, katanya sambil tersenyum tipis. Setelah selesai, aku ingin mengajakku pergi keliling kota. Seperti dulu ayah sering lakukan. Aku terdiam. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa lelaki yang dulu membatasi cinta kami ternyata adalah darah yang sama yang mengalir di tubuhku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang sebenarnya, bukan takut kehilangan pekerjaan, bukan takut diremehkan, tapi takut pada kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Malam-malam setelah itu, menjadi neraka yang tenang. Setiap kali aku menatap wajah Naira, hatiku seperti disayat oleh dua bilah pisau, satu bernama cinta, satu lagi bernama dosa. Surat itu masih kusimpan di laci meja kerja bengkel. Kuselipkan di bawah kain lap berminyak, seolah dengan begitu rahasia itu bisa berkarat dan hilang bersama waktu. Tapi nyatanya, setiap malam ia berbisik di telingaku, Darto, kau anaknya. Aku mulai menjaga jarak, bukan karena rasa itu pudar, tapi justru karena ia tumbuh terlalu liar. Setiap kali Naira datang, aku mencari alasan untuk pergi, mengambil alat, menelpon pemasok, pura-pura sibuk memperbaiki baut yang bahkan tak rusak. Tapi matanya selalu mengikutiku, menembus semua alasan yang kuucapkan. Suatu sore, ia datang tanpa kabar. Hujan turun deras, dan ia berdiri di depan bengkap dengan jas hujan yang meneteskan air. Kenapa kau menghindariku? Katanya lirih, nyaris kalah oleh suara hujan. Aku membeku di tempat, mencoba menyusun kalimat yang tak akan melukainya. Aku tidak menghindar, kataku pelan. Aku hanya sibuk. Ia melangkah mendekat. Kau selalu sibuk, tapi aku tahu, ada yang berubah. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu hanya bisa kulihat dari jauh. Kini begitu dekat, tapi tak bisa kusentuh lagi. Naira, suaraku bergetar, kadang. Cinta bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang berani berhenti sebelum segalanya hancur. Ia menatapku lama. Kenapa bicaramu seperti orang yang ingin pergi? Aku terdiam, karena memang itulah yang kupikirkan. Pergi sebelum rahasia ini keluar dari tempat persembunyiannya. Ia menatap mataku, mencari sesuatu di sana. Aku tidak peduli masa lalumu, Darto, aku hanya peduli padamu yang sekarang. Dan di detik itu, aku hampir menyerah. Aku hampir menariknya ke dalam pelukan yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Tapi kata-kata di surat itu terngiang lagi. Darto, kau adalah darah dagingku. Tanganku mengepal, tubuhku kaku seperti batu. Aku mundur selangkah, menatap tanah. Kau pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik dariku. Aku tidak butuh lebih baik. Ia membalas cepat, matanya berkaca-kaca. Aku hanya butuh kau. Suara hujan semakin deras. Aku bisa melihat air mata bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. Dunia di antara kami retak bukan karena kebencian, tapi karena kebenaran yang belum sanggup diucapkan. Akhirnya, dengan suara nyaris berbisi, aku berkata, maafkan aku, Naira, tapi aku bukan siapa-siapa. Aku berbalik meninggalkannya di depan bengkel, menahan napas agar tidak berbalik lagi. Tapi sebelum langkahku benar-benar menjauh, aku mendengar suaranya pelan, tapi jelas. Kalau kau bukan siapa-siapa, kenapa hatiku hanya memilihmu? Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena tahu. Aku tak bisa memilikinya, bahkan jika seluruh dunia memintanya. 3 hari berlalu sejak malam hujan itu. Aku mencoba menghilang,
dalam pekerjaan menyibukkan diri dengan baut, oli, dan suara mesin, agar hati ini tidak sempat bernapas. Tapi setiap kali aku menutup mata, wajah Naira muncul di balik kelopak, dengan air mata yang menetes di bawah hujan. Aku pikir, waktu akan menenangkan segalanya. Tapi aku salah. Kadang, yang disebut waktu justru seperti bensin membuat api dalam diri semakin membesar. Hari itu, aku sedang mengatur alat-alat di meja kerja ketika Naira tiba-tiba datang. Tanpa suara, tanpa senyum, hanya membawa map kecil di tangannya. Map itu berwarna coklat, dan saat mataku menangkap bentuknya darahku seketika berhenti mengalir. Laci tempat aku menyimpan surat itu terbuka. Aku tak perlu menebak. Aku tahu apa yang ia bawa. Naira, ia menatapku tajam. Tidak lagi dengan mata lembut seperti dulu. Kali ini ada badai di sana. Kau mau jelaskan ini? Katanya sambil meletakkan map itu di meja. Surat itu terbuka, dan tulisan tangan Pak Surya menatapku dari atas kertas. Menyayat tanpa belas kasihan. Aku kehilangan kata-kata. Naira, aku. Berhenti. Suaranya pecah. Berhenti memanggilku seperti itu. Kau tahu berapa lama aku mencintaimu, Darto. Dan kau diam saja. Padahal kau tahu. Aku menatapnya. Tak berani mendekat. Aku baru tahu setelah kau datang ke sini. Aku tak bermaksud menyembunyikannya. Tidak bermaksud. Ia menatapku dengan mata memerah. Lalu apa ini? Kau pikir kalau aku tidak menemukan surat itu, semuanya akan baik-baik saja? Bahwa kita bisa pura-pura tidak berdarah sama? Kata-katanya menembus dadaku. Aku ingin melindungimu, kataku pelan. Aku ingin kau tetap bisa hidup tanpa beban dosa yang bukan milikmu. Ia tertawa getir, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Dan sekarang aku harus hidup dengan beban kebenaran yang bahkan kau sembunyikan dariku. Sunyi, bengkel itu hening. Hanya suara hujan di luar dan detak jam di dinding yang terasa seperti detak jantung yang kehilangan arah. Lalu ia menatapku lama tatapan yang terakhir. Darto, mungkin ayah salah, tapi aku tidak mau ikut salah mencintaimu. Ia mengambil napas panjang. Suaranya pecah saat berkata, mulai hari ini, jangan pernah mencariku lagi. Ia berbalik, langkahnya cepat, tapi suaranya beratung. Aku ingin mengejarnya, ingin menjelaskan bahwa perasaanku bukan dosa yang kuminta, tapi luka yang kubawa sejak lahir. Namun tubuhku tak bergerak. Ketika pintu bengkel tertutup di belakangnya, dunia menjadi hampa. Suara hujan kembali seperti dulu dingin, sunyi, dan tanpa arah. Aku menatap surat itu sekali lagi, lalu meremasnya dengan tangan bergetar. Tulisan tinta biru yang dulu jadi rahasia kini berubah menjadi kutukan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa tidak semua kebenaran harus ditemukan. Karena ada kebenaran yang cukup diketahui oleh Tuhan dan disimpan sampai mati. 2 bulan telah berlalu sejak Naira pergi. Ia tak pernah datang lagi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Hanya keheningan yang menua di bengkel ini. Bersama aku yang setiap hari berbicara dengan mesin. Seolah suara logam bisa menggantikan manusia. Aku mencoba melanjutkan hidup. Tapi jujur saja hidupku kini hanyalah rutinitas yang kehilangan makna. Makan tanpa rasa, tidur tanpa mimpi, bekerja tanpa tujuan. Kadang aku berharap hujan turun hanya untuk bisa mendengar suara yang dulu selalu datang bersamanya. Tapi Surabaya sedang kering, dan aku mulai retak di dalam. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung tua, seorang kurir datang membawa paket kecil. Tak ada nama pengirim, hanya tulisannya. Untuk Darto, dari seseorang yang ingin kau maafkan. Aku membuka paket itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah kunci mobil tua, terikat pada gantungan logam berukir inisial P, S, Pak Suryan. Dan di bawahnya, secarik surat dengan tulisan tangan yang kukenal. Tangan Naira. Darto, aku butuh waktu untuk menerima semuanya. Aku marah, kecewa, dan bingung. Tapi setelah semua tangis habis, aku mulai melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta kita. Aku menemukan catatan ayah di lemari kamarnya. Ia menulis tentangmu, tentang betapa ia menyesal tidak pernah mengakuimu. Ia tahu ibumu meninggal tanpa pernah memberitahu siapa ayahmu sebenarnya. Ayah baru tahu setelah kau bekerja di rumah kami, dan dia terlalu malu untuk mengakuinya. Dia menulis, Darto bukan anak kandungku sepenuhnya, tapi dia adalah darah yang kutitipkan karena dosaku. Darto,
kau bukan saudaraku. Aku terpaku. Napasku memburul. Aku membaca kalimat itu berulang kali, memastikan aku tidak salah membaca. Ayah menikahi ibu saat ia sudah mengandung dari lelaki lain, seorang mekanik di kampung lama kami. Tapi ayah membesarkanmu dalam diam, dengan cara yang salah. Ia ingin menguji keteguhanmu, ingin melihat darah, siapa yang lebih kuat mengalir dalam dirimu. Dan kau menang. Darto, kau menang melawan hidup, melawan hinaan, bahkan melawan kebencian yang seharusnya tidak pernah ada. Aku tidak tahu apakah ini takdir atau kebodohan kita. Tapi aku tahu satu hal, cinta kita tidak salah. Mobil Jaguar itu sudah selesai kau perbaiki. Aku ingin kau menjemputku dengan mobil itu minggu depan, di tempat di mana semuanya dulu dimulai taman rumah lama. Aku menatap surat itu lama. Tangan ini gemetar di antara ragu dan harapan. Rasanya seperti mimpi buruk yang tiba-tiba berubah jadi doa yang terkabul. Malam itu aku duduk di depan bengkel, memandangi kunci di tanganku. Dunia terasa diam, tapi di dadaku sesuatu mulai hidup lagi, kecil, hangat, dan jujur. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku berani tersenyum sambil berbisik pada langit. Pak Surya, akhirnya, saya berhasil. Hari itu langit seperti menyimpan sesuatu yang berat, tapi hangat. Awan tipis menggantung di atas kota, dan angin membawa aroma tanah basah dari kejauhan. Aku mengendarai Jaguar hijau itu, perlahan menuju rumah lama. Rumah tempat segalanya dimulai. Tempat aku dulu hanya menjadi tukang kebun. Dan tempat pertama kali, aku mendengar kalimat yang mengubah hidupku. Jika kamu berhasil, aku akan jadikan kamu menantuku. Pagar besi tua itu kini berkarat, tapi tamannya masih sama. Bunga-bunga yang dulu kutanam dengan tangan sendiri masih tumbuh di sana, seolah menungguku pulang. Aku turun dari mobil dengan langkah gemetar, menggenggam kunci itu erat-erat di tangannya. Dan di tengah taman, ia berdiri, Nairan, dengan gaun sederhana warna krem. Rambutnya dibiarkan terurai, dan senyum yang menembus segala jarak waktu yang pernah memisahkan kami. Aku menatapnya lama. Tak ada lagi kata-kata yang tersisa. Hanya diam yang menua bersama kenangan. Ia melangkah perlahan mendekat, menatap mataku dengan tatapan yang dulu sempat kuhindari, karena terlalu dalam. Aku takut kau tak datang, katanya pelan. Aku juga takut, jawabku lirih. Takut semua ini hanya mimpi. Ia tersenyum kecil. Kalau ini mimpi, jangan bangun dulu. Kami berdiri di antara bunga yang mulai berguguran. Di bawah pohon mangga tempat aku dulu sering beristirahat. Udara sore terasa lembut, dan entah kenapa, aku bisa merasakan kehadiran seseorang di antara kami, ayahnya, ayahku, atau mungkin hanya jiwa seorang lelaki yang akhirnya bisa tenang. Aku menatap Naira, lalu berkata, selama ini aku berjuang bukan untuk membuktikan apapun, tapi agar aku pantas memandangmu tanpa merasa kecil. Ia menggeleng, air mata jatuh di pipinya. Kau tidak pernah kecil, Darto. Dunia saja yang terlalu buta untuk melihatmu besar. Aku tertawa pelan, menahan getar di dada. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari sekarang, katanya. Dari kita. Ia menggenggam tanganku, hangat nyata. Dan di saat itu, aku tahu semua luka, penantian, dan air mata akhirnya menemukan tempat pulangnya. Kami duduk di bangku taman. Bangku kayu tua yang dulu sering kupakai untuk menatap langit. Naira menatap mobil Jaguar yang terparkir di depan rumah. Ayah pasti senang kau yang memperbaikinya, katanya lembut. Aku tersenyum, menatap mobil itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mobil itu saksi segalanya, termasuk janji yang dulu hanya dianggap mainan. Ia memandangku dengan mata berembun. Dan sekarang, kataku pelan sambil menatapnya, aku datang menempati janji itu. Angin sore berhembus pelan, membawa guguran bunga ke tanah. Di bawah cahaya matahari terakhir hari itu, aku mencium tangannya dengan hikmat. Tidak seperti pria yang meminta cinta, tapi seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumahnya. Rumah itu bukan bangunan, bukan mobil, bukan janji lama dari seorang ayah yang sudah tiada. Rumah itu adalah dirinya.